Assalamualaikum Pak Pon. Waalaikumsalam. Boleh minta waktunya sebentar Pak? Oke, bisa. Oke, Silakan siap. duduk. Siap Pak. Oke. Jadi gini Pak Pon, saya ingin minta waktunya Bapak sebentar mau konsultasi. Siap, siap. Oke, konsultasi untuk permasalahan yang sedang ada dalam pikiran saya nih Pak Pon, Siap, seperti siap. itu. Jadi Iya. saya butuh teman sharing Iya. seperti itu. Jadi saya tuh punya sebuah permasalahan Pak. Oh, gitu. Ya, ya. Jadi apa permasalahannya Pak Ade? Oke, jadi permasalahan saya ini kayak gini Pak. Saya itu kan punya anak muhalli. Namanya sebut aja si Iya. X nih Pak ya. Iya, siap. Si X ini tadi, siswa saya ini tadi jarang masuk Pak. Iya. Lalu dia juga ini sepertinya kurang suka di beberapa mata pelajaran, Oh, termasuk gitu. di mata pelajaran yang dia anggap mungkin ini tadi berat untuk dia ikuti seperti itu Pak. Iya, iya. Sehingga banyak laporan dari guru-guru Iya. kepada saya selaku wali kelas ini tadi Iya. untuk si X, siswa X ini tadi. Jadi rencana pertemuan ini untuk kenapa Pak Ade? Oke, jadi Iya, siap. rencananya itu adalah untuk membahas solusi. Jadi saya butuh masukan nih dari Bapak terkait dengan si X ini, nanti ke depannya saya menanganinya itu seperti apa gitu Pak. Jadi tujuannya Pak Ade untuk membahas ini apa? Oke, jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan solusi Pak, tentunya Pak. Oh, gitu. Solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh siswa saya, dan saya ke depan bisa mengambil langkah, upaya, kebijakan yang tepat yang tidak merugikan pihak siswa X, dan tentunya membuat siswa X ini tadi semakin lebih progresifnya ke depan dalam kegiatan pembelajaran, ketercapaiannya ini tadi di sekolah itu semakin lebih baik lagi seperti itu daripada saat ini. Jadi maksudnya gini Pak Ade ya. Oke Pak. Apa yang membuat ukuran ini bisa berhasil untuk pertemuan ini? Oke. Jadi saya kenapa menemui Pak Konadi? Saya anggap karena Pak Konadi sudah sering juga untuk menangani siswa yang bermasalah seperti ini. Iya. Lalu saya juga sempat mendengarkan bahwa Bapak pernah mendapatkan kasus serupa, dan saya ingin mendapatkan masukan seperti apa dan ingin lebih digali seperti itu Pak, terkait gitu. dengan apa yang memang harus kedepannya saya lakukan seperti itu Pak. Saat ini soalnya saya sedang bingung seperti itu Iya. untuk melakukan tindak dan upaya atas Iya. permasalahan tersebut. Iya. Jadi dari permasalahan itu rencananya dari Pak Ade itu sendiri apa? Jadi saya tuh rencananya sih mau melakukan pemanggilan Pak terhadap siswa ini secara langsung. Namun saya masih ragu apakah saya akan hanya memanggil siswa itu sendiri tanpa melibatkan siapa-siapa, atau kedepannya seperti apa kayak gitu Pak. Jadi ada kebimbangan tersendiri yang sedang saya pikirkan untuk menangani siswa X ini tadi. Oh gitu, siap. Jadi dari permasalahan dari Pak Ade tadi siswa, adakah yang diprioritaskan? Jadi saya tentunya memprioritaskan agar anak ini paham terhadap apa yang dia lakukan ini ternyata keliru dan salah seperti itu. Iya. Sehingga saya memberikan treatment untuk memberikan motivasi kepada si anak untuk Iya. lebih giat belajar, tidak memilih mata pelajaran baik itu yang dia sukai atau yang tidak disukai seperti itu, karena anak ini tipenya ketika dia tidak menyukai mata pelajaran tersebut, dia enggan masuk di dalam kelas. Oh gitu. Jadi komunikasi kepada gurunya juga jadi kurang seperti itu Pak. Dan Iya. ini tentunya menjadi feedback juga dari guru Iya. kepada siswa, dari guru tersebut juga Iya. kepada saya sebagai Iya. wali kelas dalam bentuk pelaporan ini tadi atas permasalahan siswa itu. Ya, mudah-mudahan aja bisa tercapai. Jadi gini, strategi apa yang mau diterapkan sama Pak Ade untuk anak tersebut? Jadi strategi yang mau saya terapkan tentunya saya melakukan pendampingan sih Pak. Ya, jadi saya
ingin melakukan pendamping. Oh iya sih Pak, bener Iya, ya. Kena saya ketika Bapak menanyakan strategi tersebut baru saya ingat. Iya. Kenapa saya tidak melibatkan pihak-pihak yang bisa membantu saya gitu ya Pak ya, Betul, gitu betul. ya. Siap. Iya. Untuk seperti mungkin BK atau orang tua, dan saya tidak menangani permasalahan siswa ini tadi sendiri seorang Betul, diri gitu ya iya, Pak ya. iya, betul. Menurut Bapak gimana Pak? Benar nggak itu ya? Ya, seperti itu. Biar kenapa dari pemikiran tersebut strategi dari Pak Ade, biar Pak Ade tidak mikir sendiri. Oke. Nah, jadi kita libatkan di sekolah, ada BK, ada bimbingan keseling dan sebagainya. Jadi itu apakah membutuhkan waktu seberapa lama? Kalau ditanyakan waktu untuk menyelesaikan permasalahan dari siswa X ini tadi, mungkin dengan peliknya masalah yang dihadapi ini tadi, saya mungkin butuh pendampingannya tidak lama, mungkin sekitar 1 mingguan untuk pendekatan. Tapi untuk tetap memantau si anak ini tadi progresifnya, ke depan progresnya bagaimana di semua mata pelajaran, mungkin sekitar 1 bulan seperti itu. Jadi saya mungkin juga akan berkomunikasi. Strategi yang pertama, saya juga akan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait. Iya. Tentunya bukan hanya dengan pihak BK, orang Siap. tua, tapi juga kepada guru yang bersangkutan, dan itu strategi saya. Iya. Jadi setelah itu saya akan melakukan pendampingan, motivasi secara kontinu terhadap sang anak agar si anak ini tadi merasa nyaman seperti itu, juga bahwa ada sosok wali kelas yang bisa membackup dia, tapi dari sisi yang positif gitu Pak. Jadi saya bukan hanya tujuannya untuk ini apa namanya itu membackup dia secara permasalahan aja. Iya. Pak Ade nggak usah Makasih, terlalu, Pak. Iya. Pak Ade ya nggak usah terlalu tukang santai aja. Iya, saya ini kayak bingung anu aja. Pak. Iya, soalnya saya ini Iya. punya permasalahan itu gimana ya? Saya awalnya kayak beban gitu Pak. Iya. Ini apakah saya harus menyelesaikan permasalahan ini seorang diri seperti itu? Iya. Ternyata setelah saya bincang-bincang sama teman-teman di dalam ruangan guru, Pak Pon pernah menyelesaikan permasalahan yang serupa. Jadi saya memilih untuk berkomunikasi nih sama Pak Pon, dan kebetulan hari ini kita ketemu gitu. Makanya kita ngobrol, kita Iya. sambil santai barangkali ini kebetulan Pak Ade, waduh nggak ada kopi, nggak ada. Oh, nggak apa-apa Pak, siap. Oke. Jadi Pak Ade ya, maksudnya gini. Dari keberhasilan itu ukuran untuk rencana ini terhadap kasus ini yang dari anak yang anak tadi gimana? Keberhasilannya maksudnya skalanya gitu Pak ya? Iya betul. Kalau ini bisa tercapai dengan baik, mungkin skala keberhasilannya mungkin tidak akan sempurna, tetapi paling tidak bisa mengubah sikap anak ini tadi semakin jauh lebih positif. Jadi kalau misalnya skalanya diberikan 1 sampai 100, saya mungkin targetnya untuk mengubah si anak ini tadi sekitar 85 sampai 90% seperti itu. Karena sisanya biar nanti di rumah pendampingannya sama orang tua. Mudah-mudahan aja Pak Ade ya, ini mudah-mudahan tercapai. Kan sebentar lagi kita kan ujian akhir semester juga. Betul itu Pak, benar. Jadi biar nggak pening, sudah nggak usah mikir macam-macam Pak Ade. Iya betul. Jadi gini sudah, jadi ketemu permasalahannya, jadi mudah-mudahan nanti bisa ada solusi dan sebagainya. Jadi untuk mengatasi anak tersebut itu, untuk mengatasi gangguannya gimana supaya tidak terulang lagi dan sebagainya. Ya, silakan. Mungkin tadi saya akan memberikan jurnal untuk konseling terhadap saya juga gitu Pak. Jadi saya kepikiran dengan tadi pertanyaan yang Bapak terus lontarkan, strategi lalu rencananya ke depan. Jadi mungkin saya akan membuatkan jadwal bimbingan seperti itu dengan jurnal tentunya, jurnal pendampingan dari saya sebagai wali kelas kepada siswa yang bersangkutan, agar selain itu ada poin plusnya nih, saya bisa memantau progresnya seperti apa. Jadi mungkin itu Pak. Iya, mudah-mudahan itu tercapai, dari anak tersebut bisa berubah dan sebagainya. Jadi mungkin agak sebelum saya akhiri, saya juga mau ada kegiatan. Apa komitmen dari rencana Pak Ade untuk anak tersebut? Kalau ditanyakan komitmen, tentu sebagai guru dan wali kelas saya ingin mewujudkan anak-anak yang visioner seperti itu.
bertanggung jawab terhadap apa yang memang menjadi tugasnya seperti Iya. itu. Iya. Serta yakin bahwa dirinya ini adalah seorang sosok siswa yang memang akan berhasil di masa depan seperti itu. Amin, Jadi ini amin, adalah ya. komitmen untuk dari saya sebagai wali kelas dan guru untuk membentuk siswa ini tadi semakin jauh lebih baik dari adab perilaku serta kemampuan berpikirnya juga gitu ya Pak ya. Seperti itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu bisa membantu semuanya. Jadi gini Pak Dik ya, mungkin ada beberapa lagi sebelum saya akhiri. Jadi siapa dan apa yang dapat membantu dalam menjaga komitmen tersebut? Mungkin yang akan memperkuat saya untuk menjaga komitmen tersebut seperti yang tadi saya sampaikan, saya akan menjalin komunikasi ini tadi lebih erat gitu ya Pak ya. Dengan pihak BK, bimbingan konseling tentunya seperti itu, lalu orang tua seperti itu, karena pendidikan juga tidak sepenuhnya berada di lingkungan sekolah tetapi juga ada di rumah seperti itu, dan komunikasi juga terhadap guru mungkin akan semakin saya perkuat seperti itu. Mungkin kedepannya juga saya akan membuat grup, karena sampai saat ini saya belum bikin grup nih Pak. Belum bikin grup untuk kelas saya bersama guru-guru, sehingga saya kan mungkin ke depan hari ini si X, mungkin bisa jadi besok itu si A, si B, si C seperti itu dengan permasalahan yang sama. Nah ini mungkin akan jadi poin kunci penting. Saya akan membuat grup paguyuban dengan orang tua juga seperti itu, sama grup dengan guru-guru mata pelajaran yang mengajar di kelas anak wali saya. Ini saya jadi awalnya saya berpikir, aduh gimana ini permasalahannya, saya bingung Pak awalnya Pak, tapi ini pertanyaan kok jadinya memicu saya untuk berpikir semakin jauh lebih ini. Benar-benar Pak, benar. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita dari Pak Ade, saran dan masukan dan sebagainya, dari teman, dari BK dan sebagainya. Jadi dari rencana tersebut atau bagaimana tidak lanjut setelah ini, permasalahan ini? Tindak lanjutnya tadi yang seperti saya sampaikan, ketika anak ini permasalahan sudah selesai, maka saya akan membentuk sebuah grup paguyuban. Grup dengan guru, dan saya juga akan bergabung dengan grup anak wali saya. Dan saya akan lebih terjadwal, mungkin saya akan melakukan pendampingan individu dengan membagikan jurnal seperti itu, mungkin satu anak 1 bulan 2 kali untuk chit chat seperti itu, berkomunikasi dengan saya, sehingga saya juga bisa mengetahui keluh kesahnya mereka. Ketika mereka ada masalah, saya bisa tanggap lebih cepat untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Ini makasih banget loh Pak. Sama-sama. Saya jadi terbuka. Tadi awalnya saya benar-benar kepikiran. Tidak apa-apa. Memang Pak, kita saling melengkapi dan saling membutuhkan satu sama yang lain. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya kan? Betul, Pak. Jadi mudah-mudahan ini Pak Ade ya. Jadi permasalahan kan sudah plong kan aja permasalahan dari Pak Ade kan. Saya tadinya aduh gimana ini. Yes, mudah-mudahan ini permasalahan dari Pak Ade sudah dikomunikasikan, sudah dikeluarkan unek-unek dari yang Pak Ade keluarkan. Mudah-mudahan bisa saya membantu dari teman-teman, dari BK, dari sekolah dan sebagainya. Permasalahan ini sudah bisa diselesaikan. Gitu ya. Mudah-mudahan itu Pak Ade ya. Mungkin saya bisa bantunya seperti itu karena saya juga mau ada kegiatan rapat, mau persiapan PBDB. Itu jadi mungkin bisa nanti lain waktu bisa disambung lagi atau mungkin kira cukup. Mudah-mudahan itulah. Alhamdulillah unek-unek dari Pak Ade sudah dikeluarkan semuanya, jadi plong, tidak ada pikiran sih macam-macam. Amin, alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Mohon maaf Pak, ganggu waktunya Pak. Sama-sama. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.